Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Untuk episode kali ini, rakitan PC-nya adalah untuk subscriber dari Cibubur. Seperti apa rakitannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya buat yang belum ya, untuk support terus channel ini agar tentu saja lebih baik lagi ke depan, lebih maju lagi ya. Oke, langsung aja kita lihat apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Harga VGA memang masih mahal banget dan entah kapan bisa balik lagi normal ya. Bagi teman-teman yang bisa sabar menunggu, bersabarlah sampai harganya bisa kembali normal. Tapi kalau kalian yang memang sudah butuh saat ini dan juga sudah ada budgetnya, ya kenapa enggak, rakit nggak masalah. Kalau memang sudah butuh dan juga uangnya ada atau budgetnya ada ya. Jadi sama dengan Mas Fian dari Cibubur, kali ini juga dia begitu ya. Jadi budgetnya udah ada dan dia juga butuh PC-nya saat ini. Jadi menghubungi layar desktop untuk dirakitkan sebuah PC ya. Dan apa saja komponennya? Yang pertama untuk prosesor. Di sini kita kembali gunakan sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3600 ya, primadona kelas mid range lah. Berkali-kali saya bilang prosesor yang satu ini ya, dengan 6 core 12 thread dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz dan punya overclockability yang bagus banget ya. Kalau beruntung dapat silikon yang bagus, kalian bisa overclock di atas 4,4 GHz all core bahkan. Jadi ini prosesor yang menarik ya, dengan kemampuan overclockability ya yang luar biasa. Jadi kita bisa tuning sampai dapatkan performance di atas kondisi defaultnya untuk Ryzen 5 3600 ini ya. Dan berikutnya untuk motherboard kita gunakan dari MSI lagi. Kali ini adalah MSI B550 Tomahawk ya. Ini adalah pernah saya review juga ya motherboard yang satu ini. Saya bisa bilang ini adalah salah satu motherboard chipset B550 paling worth it yang ada saat ini. Kenapa? Karena saya pernah coba sampai ke Ryzen 9 3900 XT ya ketika itu di beberapa video yang lalu, dan overclock 3900 XT sampai 4,5 GHz all core, dan ternyata VRM-nya aman-aman aja, bahkan adem-adem aja. Terlalu enteng lah prosesor 12 core 24 thread untuk sebuah motherboard B550 Tomahawk ini. Jadi ini motherboard yang sangat worth it. Jadi ketika kita sekarang pasangkan dengan 3600 ya, sebenarnya overkill ya, karena memang motherboard ini kemampuannya luar biasa tinggi ya, walaupun secara harga sebenarnya cukup murah di 3 jutaan ya, tepatnya sekitar 3,1 sampai 3,2an ya harga motherboard yang satu ini ya. Jadi ini motherboard yang akan kita gunakan. Dan berikutnya untuk VGA card. Nah, seperti biasa lah ya, primadonanya dalam rakit PC itu selalu VGA card yang paling diperbincangkan saat ini dengan harganya yang masih tinggi sekali. Kali ini kita gunakan sebuah VGA dari Nvidia lagi ya, yaitu RTX 3060, dan kita pakai dari MSI yang versi Gaming X-nya. Ya, RTX 3060 sebenarnya harga aslinya harusnya di bawah 8 juta ya untuk RTX 3060, tapi saat ini harganya masih di atas 10 juta, bahkan ya di atas 11-12 juta ke atas juga bahkan beberapa ya. Nah, untuk RTX 3060 dari MSI yang versi Gaming X-nya itu harganya kalau teman-teman lihat di beberapa e-commerce itu sekitar 11,5 ke atas ya, antara 11,5 sampai 12 jutaan lebih gitu. Jadi ada variasi lah ya, ada beberapa toko yang jual 11,9, ada yang jual 12,5 gitu kan. Masih belum stabil harganya, jadi masih ada beberapa perbedaan antara beberapa toko gitu ya. Untuk menunjang performance agar lebih baik, tentu saja dengan prosesor yang bagus, motherboard yang bagus, kemudian VGA yang bagus, RAM-nya juga kita harus pilih yang bagus juga. Nah, kali ini kita pakai dari Adata, yaitu Adata XPG Spectrix D50 3600 MHz ya, 16 GB kit 2x8 GB. Jadi kita akan pakai yang agak sedikit tinggi speednya di 3600 ya, tentu saja agar performance bisa lebih baik dengan RAM yang satu ini ya. Dan berikutnya untuk storage kita gunakan sebuah SSD dari Adata juga, yaitu Adata XPG SX 8200 Pro 1 TB. Kali ini memang cukup gede ya. Dan berikutnya untuk power supply ya, komponen yang sangat penting di sini ya. Jadi kalau kita punya PC kelas seperti ini ya, pastinya harus punya power supply yang juga kualitasnya nggak main-main ya, harus yang bagus lah ya, dipastikan gitu untuk power supply-nya. Nah, kali ini kita gunakan sebuah power supply dari Seasonic ya, yaitu Seasonic Focus GX650 ya. Jadi 650 watt 80 plus gold. Nah, seri Focus ini adalah yang salah satu andalannya Seasonic ya, dimana dia punya juga yang versi 550 nya atau 750 nya juga dia ada gitu ya. Dan saya juga pernah
pakai cukup lama yang versi 750-nya. Itu memang bagus banget power supply yang satu ini. Nah, ini harganya memang agak lumayan sih, di harga sekitar 1,7 jutaan ya untuk versi yang 650 wattnya ini. Nah, berikutnya untuk CPU cooler, karena tadi kita pakai VGA-nya dari MSI, motherboard-nya dari MSI. Untuk CPU cooler juga pakai dari MSI, yaitu MSI MAG Core Liquid 240R ya. Nah, kita pengen lihat juga, karena saya baru pertama kali pakai I/O water cooler dari MSI ini, kita pengen lihat performance-nya gimana sih kalau dipasangkan dengan Ryzen 5 3600. Harusnya sih enteng banget ya kalau untuk sekedar handle sebuah Ryzen 5 3600, karena pakai sebuah air cooler 400 ribuan aja Ryzen 5 3600 sudah pernah kita buktikan bisa di overclock sampai 4,5 GHz all core masih aman dengan air cooler yang murah. Apalagi ini pakai I/O 240 dari MSI yang harganya juga cukup tinggi juga. Yang terakhir di sini untuk casing ya. Di sini juga casingnya termasuk cukup lumayan juga ya, cukup lumayan mahal juga nih casingnya. Nah, ini kita pakai dari Lianli, yaitu Lianli Landcool 215. Nah, ini baru pertama kali ya kita pakai casing dari Lianli ini. Nah, ini casing cukup menarik ya, karena depannya ini mesh ya, dengan dua fan yang RGB di depannya ini ya, 200 mm. Jadi 2x200 mm di bagian depan, jadi besar banget fan di depan ini, sehingga tentu saja akan memastikan airflow-nya menjadi lebih baik. Jadi pengalaman saya rakit dengan casing yang satu ini sih sangat enteng sekali, enak banget, karena dia memang punya kabel manajemen yang juga bagus banget ya. Khasnya tentu saja sebuah casing di atas 1 juta ya, tepatnya harga 1,1 jutaan. Casing yang satu ini pastinya harus punya yang namanya kabel manajemen yang bagus gitu, dan memang bagus sih untuk kabel manajemennya. Tapi ada kelemahannya nih casing ini. Jadi depannya ini kan mesh dengan dua buah fan besar, tapi nggak ada dust filternya, sayang sekali di bagian depannya gitu. Sayang sekali ya, jadi kalian harus agak repot sedikit untuk bersihin PC kalian kalau misalnya agak lama dipakai ya, karena memang kemungkinan debu masuk itu sangat besar karena nggak pakai dust filter gitu ya. Jadi ini kelemahannya casingnya, tapi secara keseluruhan sih ini casing yang bagus lah ya, sesuai dengan harganya tentu saja. Oke, itu aja untuk komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Langsung aja kita lihat seperti apa performance-nya.
Ya, berikutnya sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas juga mengenai konsumsi listrik. Dan gak cuma konsumsi listrik, tapi biaya bayar listrik per bulannya berapa ya. Nah, untuk PC yang satu ini, kombinasi Ryzen 5 3600 dengan RTX 3060, itu berapa sih konsumsi listriknya ya saat gaming load? Di sini seperti biasa, kita coba tes dengan Cyberpunk 2077 ya. Nah, dengan menjalankan game tersebut, ternyata rata-rata konsumsi listriknya untuk PC yang satu ini adalah sekitar 270-an watt ya. Ya, konsumsi listrik yang kategori menengah lah ya, sebagaimana memang kategorinya RTX 3060 di kelas menengah. Jadi konsumsi listriknya menengah juga. Nah, berapa kira-kira biaya bayar listrik kalau kita punya PC seperti ini ya? Nah, seperti biasa kita coba simulasi dengan 3 kondisi ya. 3 jam pemakaian per hari untuk gaming, 6 jam dan juga 12 jam pemakaian per hari ya. Nah, untuk pemakaian 3 jam per hari ya untuk gaming, biaya bayar listrik per bulannya adalah sekitar Rp35.106. Kalau 6 jam itu adalah Rp70.202. Sedangkan kalau 12 jam per hari kalian main game, biaya listrik per bulannya adalah Rp140.424. Ya, saya bilang ini kelas yang menengah lah ya, dan sesuai dengan performance yang diberikannya tadi. Ya teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, kombinasi antara Ryzen 5 3600 dengan RTX 3060. Ternyata kombinasi ini sanggup main sampai ke 2K atau 1440p dengan lancar, rata kanan. Untuk game-game AAA yang berat seperti The Witcher 3, kemudian Shadow of the Tomb Raider, kemudian Far Cry New Dawn, itu bisa dapat di atas 70 fps di 1440p rata kanan ke semuanya ya, ultra. Jadi bisa dapat fps yang tinggi banget. Jadi kombinasi antara RTX 3060 dengan Ryzen 5 3600 ini ya tergolong mantap juga ya untuk gaming di 1440p atau 2K. Jadi ya mantap lah. Nah, berikutnya kita bahas yang paling penting, budget ya. Mungkin ada yang nanya berapa budgetnya kalau ngerakit seperti ini. Nah, ini kalau kita totalkan budgetnya itu adalah sekitar 26 jutaan ya. 26 juta berapanya saya akan taruh nanti di sini. Ya, walaupun kalau dibandingin dengan yang dulu-dulu gitu ya, kalau misalnya kondisi harga-harga masih normal, ya pastinya nggak akan segini. Tapi ya lagi-lagi saya bilang, kembali lagi ke kalian. Kalau udah punya budgetnya dan kalian butuh, ya kenapa nggak untuk rakit. Tapi kalau belum butuh-butuh banget, ya tahan dulu lah, sabar dulu untuk merakit PC gitu kan, sambil memperhatikan kira-kira harga VGA ini turun apa enggak gitu ya. Kalau nggak turun-turun, saya juga nggak ngerti deh gimana ya ke depannya ini gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk rakitan kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.